Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan materi kami tentang risiko pemasaran. Nah, materi ini kami paparkan guna memenuhi tugas kami dalam mata kuliah manajemen risiko. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Karin Febrilia Wenas dengan NIM 2193047. Yang kedua ada Deva Rosa Violita dengan NIM 2193004. Yang ketiga ada Putri Widiawati Puspita Pratiwi dengan NIM 2193020. Yang keempat ada Rizky Renaldo dengan NIM 2193017. Yang kelima ada Siti Nurjana dengan NIM 2193010. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Apa itu risiko? Risiko adalah kondisi yang tak pasti di mana di dalamnya terdapat unsur yang bisa saja merugikan sebagai akibat dari serangkaian proses, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan terjadi di waktu mendatang. Risiko pasar. Market risk atau risiko pasar adalah jenis risiko yang mempengaruhi semua perusahaan di pasar, terutama pasar saham. Dalam definisi lain, ini diartikan sebagai risiko kerugian finansial akibat pergerakan harga pasar. Pengertian risiko pasar menurut para ahli. Menurut Irham Fahmi, risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Menurut Dr. Andes Haji Masyud Ali MBA MM, market risk adalah risiko kerugian yang diderita bank, sebagaimana antara lain dicerminkan dari posisi on dan off balance sheet bank, akibat terjadinya perubahan market price atau assets bank, interest rate dan foreign exchange rate, market volatility dan market liquidity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Rosa Violita. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Karin, mengenai jenis-jenis resiko pemasaran. Di sini jenis-jenis resiko pemasaran terdiri dari 4. Yang pertama ada resiko suku bunga, yang kedua ada resiko komoditas, yang ketiga ada resiko nilai tukar, dan yang keempat ada resiko ekuitas. Langsung saja untuk resiko suku bunga. Jadi, resiko suku bunga merupakan resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi backing book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Nah, jadi suku bunga sendiri merupakan imbalan jasa atas dana nasabah yang berada di simpanan atau dana yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Nah, bunganya sendiri seperti bunga tabungan, bunga giro, atau bunga deposito. Lalu yang kedua ada resiko komoditas. Jadi resiko komoditas merupakan resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Nah, komoditas sendiri merupakan bahan baku dasar yang diperdagangkan dengan barang jenis lainnya. Untuk jenis-jenis komoditas di sini ada 2. Yang pertama ada komoditas lunak atau soft commodity, dan yang kedua ada komoditas keras atau hard commodity. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widiawati, NIM 2193020. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai jenis risiko pemasaran, yaitu pada poin risiko nilai tukar, di mana risiko ini akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau harga emas. Nah, maksudnya risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro yang mempengaruhi beberapa sektor yang terlibat dalam transaksi internasional. Antara lain, yang pertama, investor yang berinvestasi di pasar modal. Mengapa demikian? Karena nilai tukar mempengaruhi tingkat pengembalian investasi yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua, eksportir dan importer, di mana nilai tukar mempengaruhi harga produk di pasar luar negeri. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan surat berharga dari luar negeri, di mana ketika nilai tukar berubah, maka hal itu akan mempengaruhi biaya untuk membayar bunga atau melunasi hutang luar negeri. Kemudian, poin risiko ekuitas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book disebabkan perubahan harga saham, di mana dampak dari risiko ini adalah menurunnya nilai nominal lembar saham yang menyebabkan kerugian para investor yang menjual sahamnya. Contohnya nih, ada lembaga keuangan yang menginvestasikan sebagian aktifanya pada saham yang dijual di pasar modal dalam bentuk portofolio. Ketika harga saham naik, banyak yang menikmati keuntungan dari perdagangan saham tersebut. Akan tetapi, hal itu akan berubah drastis ketika harga saham menurun. Maka mereka akan mengalami kerugian karena lembar saham yang mereka keluarkan menjadi tidak berharga.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Putri Widiawati. Baik, penerapan manajemen risiko pemasaran, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar dan sistem pengendalian intern. Bentuk-bentuk risiko pasar. Yang pertama, general market risk. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Ya, oke, baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Penyebab timbulnya risiko pasar. Penyebab risiko yang paling umum adalah adanya sentimen-sentimen, baik sentimen yang negatif maupun sentimen positif. Pemicu dari sentimen ini bermacam-macam, seperti adanya akuisisi perusahaan, kasus yang viral di media sosial, isu-isu ekonomi, dan lain sebagainya. Cara mengatasi risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko sistematik yang itu tidak dapat diminimalisir hanya dengan diversifikasi portofolio. Namun juga, risiko ini bisa dikurangi dengan strategi lindung nilai, terutama dengan menggunakan kontrak berjangka atau opsi, meskipun risiko pasar tidak pernah benar-benar dapat dihilangkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.